Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur buat hari yang baru. Satu hari lagi Tuhan percayakan buat setiap kita menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan hari ini. Nah saudara, pagi hari ini saya ingin sharing buat setiap kita dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-5, saudara. Di situ ada satu cerita ketika bangsa Israel mengalami kekalahan yang sangat besar dari bangsa Filistin pada saat itu. Dan tabut Allah akhirnya direbut oleh orang Filistin dan akhirnya ditempatkan di kota-kota yang ada di negeri Filistin. Ada beberapa hal yang ingin saya sharing buat setiap kita. Yang pertama adalah saudara harus tahu bahwa isi dari tabut Allah, tabut perjanjian itu adalah ada 3 saudara isinya. Itu yang pertama ada buli-buli emas yang berisi roti mana yang diberikan Allah kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir selama mereka ada di padang gurun. Dan roti ini berbicara tentang penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua ada tongkat Harun yang bertunas, yang ini berbicara tentang pemilihan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada satu kali orang Israel seakan-akan menolak Harun yang dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan menunjukkan tanda lewat tongkat Harun yang bisa mengeluarkan tunas. Dan yang ketiga saudara, di dalam tabut Allah itu berisi yang ketiga adalah loh batu, di mana segala perjanjian dan hukum-hukum Allah ditulis di situ. Nah saudara, ada 3 hal yang tidak bisa kita anggap remeh dan tidak bisa kita anggap rendah dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, jangan sampai kita menganggap rendah atau menyepelekan yang namanya penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan sampai kita menyepelekan pemilihan Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, yang ketiga, jangan sampai kita menyepelekan perjanjian-perjanjian Tuhan atau perintah-perintah Allah yang dituliskan, yang diberikan buat setiap kita. Nah saudara, dari 3 hal ini kalau saudara lihat ketika atau waktu itu tabut Allah mereka letakkan di dalam kuil tempat mereka melakukan penyembahan berhala. Saudara, salah pandang kita terhadap firman Tuhan, terhadap pribadi Tuhan, itu akan mengakibatkan hal yang buruk. Ada banyak orang yang menyamakan Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, itu disamakan dengan Tuhan dari kepercayaan yang lain. Saya mau kasih tahu buat saudara, Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia hebat, Dia berdaulat, Dia Allah di atas segala Allah, Dia Tuhan di atas segala Tuhan, dan tidak ada Allah, tidak ada pribadi yang sebanding dengan Tuhan. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-5, ketika tabut Allah mereka letakkan bersebelahan dengan dewa-dewa mereka. Ketika mereka bangun pagi, mereka lihat kepala dari dewa yang patung dewa yang di samping tabut Allah itu sujud menyembah ke arah tabut Allah. Dan malam berikutnya bahkan semua bagian dari patung itu terhambur, saudara, pecah, ada di lantai. Nah saudara, ketika kita tidak menghargai tabut Allah dan berbicara tentang isi dari tabut Allah itu, ketika kita tidak meletakkan tabut Allah di tempat yang seharusnya, maka itu akan menghasilkan bencana dalam kehidupan kita. Izinkan saya sebagai hamba Allah mengingatkan setiap kita, saudara, jangan pernah remehkan penyediaan Tuhan buat kita. Saudara, bangsa Israel berjalan di tanah padang gurun pada saat itu. Ketika mereka menginginkan makan roti, dan apa yang terjadi saudara, mereka seakan-akan meremehkan Tuhan, seakan-akan tidak bisa memberikan mereka makanan yang baik buat mereka. Tapi Tuhan buktikan, Tuhan mengirimkan mana, roti dari sorga buat mereka. Di tengah-tengah padang gurun, gak mungkin ada makanan yang enak. Tapi Tuhan Allah berkuasa, Dia menyediakan hidangan buat mereka. Dan buat kita hari-hari ini, di saat-saat yang sulit ini, jangan pernah sepelehkan penyediaan Tuhan buat saya dan saudara. Jangan pernah sepelehkan kemampuan Tuhan untuk provide semua yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kita juga jangan menyepelehkan pemilihan Tuhan dalam hidup kita. Saudara harus tahu bahwa Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kalau hari ini saya dan saudara bisa percaya Yesus, kita bisa menerima Dia, bahkan kita bisa melayani Dia, ingat, bukan karena kita, tapi karena Allah yang terlebih dahulu memilih saya dan saudara, yang terlebih dahulu mengasihi kita. Di saat kita masih berdosa, Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah saudara, jangan pernah sepelekan pemilihan Tuhan. Kalau Tuhan pilih kita hari ini untuk mengenal Dia, kalau Tuhan percayakan kita hikmat untuk mengenal Dia, Tuhan percayakan kita hati untuk bisa mencintai Dia, jangan remehkan itu. Jangan pikir itu karena kemampuan kita. Tapi mari sadari, itu semua anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bisa kenal Tuhan, kita bisa melayani Dia, kita bisa bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Yang ketiga, saudara, jangan pernah menyepelekan perjanjian-perjanjian Tuhan dalam hidup kita, atau jangan pernah menyepelekan perintah-perintah Allah dalam hidup kita. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya pernah sharing buat setiap kita di ibadah raya bahwa kita ditebus untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Hari ini
saya dan saudara ada di tempat ini, dimanapun kita berada hari ini saudara, kita harus sadari bahwa kita ada hari ini untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menghidupi apa yang firman Allah katakan buat setiap kita. Jadi saudara, letakkan tabut Allah itu di dalam hati kita, di tempat yang benar, sebagai satu-satunya yang kita sembah, yang kita puja, yang kita agungkan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menolong setiap kita, bagaimana damai sejahtera Allah turun dalam kehidupan kita ketika kita meletakkan tabut Allah di tempat yang seharusnya dalam hati kita. Makanya dalam 10 perintah Allah, ada satu perintah yang pertama yang Tuhan sebutkan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, saudara, hari ini sebagai hamba Allah saya ingin mengingatkan setiap kita, mari setiap hal yang membuat Tuhan menjadi nomor 2 dalam hatimu, mari singkirkan hari ini. Biar di masa-masa kita ada di rumah, kita stay home, dan kita bisa terus menikmati pujian penyembahan, kita bisa terus baca firman, mendengarkan firman Tuhan. Biar di masa-masa ini semua berhala dalam hati kita dibersihkan. Dan saya yakin dan percaya melewati masa-masa ini kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita lebih mengenal Allah dan kita punya hubungan yang erat dengan Dia. Terima kasih buat setiap saudara yang setiap hari berdoa buat gereja. Terima kasih buat saudara yang terus menopang pelayanan ini. Saya yakin dan percaya Tuhan akan terus memberkati dan membawa pelayanan ini semakin hari semakin baik. Tuhan memberkati setiap kita saudara. God bless you all.